sampai akhirnya Tiang bisa tampil. Pertama kalinya waktu itu TK Tiang tampil dengan kostum sendirian yang berbeda dari ke-30 anak sendiri Tiang berbeda. Nah waktu nikah Tiang sudah mulai masuk ke ranah organisasi dan sudah langsung jadi ketua, leader terus seperti itu. Kan berbagai hal, yang mana kita untuk sosial, yang mana kita untuk profesional, yang mana kita untuk edukasi, itu berbeda. Necen raga ngayah, necen raga membayah, necen raga mayah gitu. Manusia dalam bertindak tidak pernah luput dari dorongan motivasi yang mengantarkan mereka ke sebuah perjalanan dalam menemukan jati diri. Begitu pula dengan seni yang telah mendarah daging dalam tubuh manusia dan seolah memanggil sosok-sosok yang siap menjawab panggilan tersebut. Hal tersebut yang kini tengah dilakoni salah satu seniman tari sekaligus koreografer ternama di kota Denpasar, Ida Bagus Eka Harista. Demikian nama lengkap seniman asal Denpasar ini menekuni seni berdasarkan naluri dan panggilan hati. Ia bersama rekan lainnya membentuk sebuah komunitas seni yang diberi nama Naluri Manca. Sebuah komunitas seni sebagai bentuk panggilan hati bergerak menyediakan ruang kreativitas bagi anak-anak muda dalam mengasah pemikiran dan kemampuan di bidang seni dan budaya. Seperti apa kiprah berkesenian pria kelahiran 8 Juni 1997 ini, serta bagaimana kiprahnya membesarkan nama Naluri Manca hingga meraih berbagai prestasi dan penghargaan hingga kancah internasional. Ikuti Taksu Bali TV berikut. Ida Bagus Eka Harista, demikian nama lengkap seniman asal Denpasar Timur ini, mengaku menekuni seni tari sejak kecil. Sejak berusia 5 tahun, seniman yang akrab disapa Gus Eka ini sudah menekuni seni tari dengan menonton berbagai pementasan tari dan dorongan orang tua yang juga seorang seniman. Melihat ketertarikan pada dunia seni khususnya seni tari, Gus Eka kecil diikutkan ke berbagai sanggar, salah satunya di Sanggar Warini Denpasar. Selain itu, Gus Eka kecil semakin senang menari karena termotivasi untuk meraih berbagai prestasi. Dan untuk pertama kalinya, Gus Eka yang sudah menginjak sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Denpasar berkesempatan mengikuti lomba keluar Bali, tepatnya ke Makassar dalam ajang FLS 2N mewakili Provinsi Bali. Saat tekun-tekunnya belajar seni, Gus Eka kecil harus merasakan keputusasaan karena kehilangan seorang ibu yang selalu menjadi motivator dan mendorongnya dalam berkesenian. Meski sempat larut dalam kesedihan, ia kembali bangkit dengan mengikuti berbagai lomba di bidang seni tari hingga berada di titik saat ini. Perkenalkan, nama Tiang Ida Bagus Eka Harista atau akrab disapa dengan Gus Eka. Saya kelahiran 8 Juni tahun 1997, yang dimana usia saat ini bisa dibilang masih sangat muda. Dan dari kecil memang saya punya ketertarikan dengan dunia seni itu sudah dari TK. Jadi waktu itu Tiang Mika ketika TK besar kalau tidak salah, di sana sudah mempunyai sedikit keanehan bisa dibilang, karena kecil-kecil ini ngigal di didian kan biasanya. Dan memang dari kecil Tiang sudah tahu menonton. Nah, menonton yang Tiang suka itu waktu itu pasti tari-tarian gitu. Selain memang pengaruh dari Aji karena dulunya memang hobi menari gitu. Setelah nikah penikmat seni kan, pengamat juga sekaligus. Nah, itu yang mendorong Tiang untuk dekat dengan lingkungan seni gitu. Nah, sedemikian rupa perjalanan nikah dari TK itu Tiang didorong untuk bergelut di bidang seni. Sampai akhirnya Tiang bisa tampil. Pertama kalinya waktu itu TK Tiang tampil dengan kostum sendirian yang berbeda dari ke-30 anak sendiri Tiang berbeda.
pas sisan kostum kan istilahnya, warnanya berbeda bentuknya, tapi tiang tidak menangis waktu itu. Tiang tetap tiang rasa berbeda itu berarti tiangnya menjadi pusat perhatian kan. Cenik tiang berpikir kan istilahnya. Waktu itu masih tiang ingat baju warna biru, semua warna pink gopala, tiang didian, tiang baju warna biru didian saja. Nah waktu nikah tiang dilihatlah kayaknya punya ketertarikan ke situ. Setelah itu mulai tiang diajak untuk disanggar, tiang ikut beberapa sanggar sampai akhirnya di Sanggar Warini tiang sempat belajar bersama Pak Made Soekardo, guru tiang yang betul-betul banyak sekali menegaskan tentang dasar tari. Nah setelah nikah sempat tiang berhenti menari karena lingkungan tidak ada waktu itu di SD. Nikah tidak ada lingkungan yang dekat dengan itu gitu. Sampai akhirnya motivasi itu tumbuh lagi karena melihat setiap upacara hari Senin akan ada penyebutan anak-anak berprestasi untuk menerima piala di upacara itu. Dan dia berpikir, saya harus ada di sana. Apa yang saya harus lakukan? Dia cerita sama Ajik dia, sama ibu waktu itu. Gimana caranya? Gini orang di sekolah itu ada seperti ini, seperti itu gitu. Akhirnya, oh harus milu kene. Oh gitu ya. Akhirnya tiang lagi belajar nari gitu. Lagi tiang belajar nari, ikut lomba. Sebelum ikut lomba, ujian kenaikan tingkat pertama itu tari baris, tiang ingat sekali. Tari baris di Openanta ya, sanggar pertama, kenaikan tingkat, pertama kali tahu tampil, pertama kali tahu bahasa kompetisi, dan di sana tiang udah dapat juara 1. Terus akhirnya digali potensi tiang dengan orang tua, kemana arahnya ini sebenarnya gitu, sehingga diseriuskan lah waktu itu tiang diberanikan untuk ikut kompetisi terus gitu, sampai akhirnya mencapai harapan tiang ada waktu itu setiap hari Senin pasti tiang maju gitu. Karena lomba itu dulu itu kan banyak ya, ada Pelangi Production buat, ada Prabaswari dulu masih ingat yang banyak sekali. Setiap hari Senin tiang pasti maju, nggak mungkin tidak gitu. Sebelum menekuni seni secara mendalam, alumni jurusan Sendra Tasik Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP PGRI Bali ini mengikuti berbagai organisasi, bahkan sempat memimpin 3 organisasi berbeda dalam waktu yang bersamaan. Berbekal ilmu yang ia dapatkan selama mengikuti berbagai organisasi yang erat kaitannya dengan dunia seni, Gus Eka membulatkan tekad untuk menciptakan atau membentuk suatu komunitas seni yang diberi nama Naluri Manca. Untuk ketertarikan seni tersendiri, sebelum ke arah seni yang mendalam, karena saya dulu sempat mengikuti ajang kompetisi yang rutin, baik itu dari kuliah sampai kuliah, bahkan dari SMA yang udah mulai, yang lanjut belajar dengan Pak Nyoman Cerita untuk ikut lomba ajang-ajang yang lebih bergengsi, sampai ke Barong yang juga ikut lomba Dumun. Di sanalah yang memiliki daya tarik yang perhatian khusus dengan hal itu, bahwa saya yakin potensi saya tuh punya brand gitu, saya punya keahlian gitu, saya tekuni itu, saya galakkan lagi, saya pelajari lagi gitu. Seiring berjalannya waktu, organisasilah yang mendukung saya untuk serius gitu, karena organisasi otomatis produktivitinya kan ada. Nah itu yang mengingatkan tiang gitu. Bahkan sampai di dalam perjalanan organisasi tiang dari SMP, ketika ibu tidak ada di sana, tiang udah berpikir saya harus jadi orang nomor 1 gitu, saya harus jadi pemenang gitu, saya harus jadi orang yang bisa membanggakan orang tua, sukses menurut mereka dan versi terbaik menurut saya gitu. Nah itu yang saya berusaha lakukan, sehingga dari SMA nih tiang belajar organisasi, SMA Negeri 3 Denpasar yang ditegaskan untuk organisasi, dan itu pun ibu yang mengarahkan untuk sekolah ke SMA 3 gitu. Jadi yang di sana belajar organisasi betul-betul belajar organisasi mendalam, terutama tentang pendidikan karakter waktu zaman tiang. Nah waktu nikah
Tiang sudah mulai masuk ke ranah organisasi dan sudah langsung jadi ketua, leader terus seperti itu. Sampai akhirnya tamat yang SMA, membekal Tiang kemampuan itu, Tiang lanjut masuk ke organisasi yang lain. Tahun 2016 nih Tiang menjabat di 3 tempat yang berbeda, fungsional yang berbeda, dengan jabatan yang sama. Di sana melatih mental dan pemikiran dan wawasan Tiang untuk seimbang antar akademik, non akademik, dan adat istiadat. Karena waktu ini ke tahun 2016 Tiang jadi ketua pemuda, barengan lewat 1 bulan aja Tiang jadi ketua senat fakultas, lewat 1 bulan lagi Tiang jadi ketua Pancar Langit waktu ini ke tahun 2016 gitu. Di sanalah kegiatan seni berkaitan. Kampusnya seni Tiang tamat di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Fakultas Bahasa dan Seni IKIP PGRI Bali gitu. Jadi Tiang menaungi pendidikan dan juga bahasa dan seni. Di sana Tiang jadi ketua senat fakultas. Terus di pemuda dan juga di Pancar Langit. Ini semua keterkaitan. Itu yang mendorong Tiang terus, lingkungan itu mendorong terus. Sehingga muncullah inisiatif saya bisa buat sesuatu gitu. Setelah karir ini semua, setelah bekal ini semua, saya akan buat sesuatu. 2020 lah saya memulai dengan Naluri Manca. Naluri Manca itu sendiri salah satu yang membuat saya itu merasa sangat hidup sekali. Dan saya yakin bahwa seni membawa saya bisa mengetahui mancanegara gitu. Dan seni membawa nama saya gitu. Dan seni membawa saya hidup. Dan saya yakin sekali seni itu memiliki nilai yang sangat tinggi gitu. Dan tidak bisa dihargai dengan berapapun gitu. Naluri Manca ini proses kelahirannya itu cukup dramatis ya, karena lahirnya pada saat pandemi, pada saat COVID, di mana orang tidak bisa bertemu. Saya membuat sesuatu dan bertemu gitu. Tapi saya waktu itu tetap buat kegiatan dengan cara daring gitu. Yang buat karya, kita rekam, akhirnya bisa ikut beberapa momen-momen. Kita buat boom di sana, kita buat sesuatu, sampai akhirnya yang lucu sekali nih Ki. Tiang nggak nyangka, karena dilihat mungkin buat karya kita rekam, kita publikasikan, kan banyak langsung orang buat konten-konten gitu ya. Setelah nikah, Kominfo pusat menghubungi Tiang gitu untuk buat kegiatan seni yang berbasis virtual. Tiang yang menghandle waktu nikah Kominfo, mengundang pelawak-pelawak Bali untuk ikut tampil di Alaya. Kita rekam dia gitu. Naluri Manca dimaknai sebagai simbolis kekuatan psikis, alam bawah sadar, dan berpadu dengan 5 unsur penjuru mata angin. Pemikiran yang berbeda justru menjadi peluang berkreasi bagi ide bagus Eka Harista. Dia mengatakan naluri Manca yang terbentuk pada tahun 2020 ini memperkuat jati diri seni dan budaya melalui 5 prinsip, yaitu penggalian, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, dan penyebaran warisan budaya. Naluri Manca, nama yang sangat familiar untuk di tahun sekarang, dan banyak orang se-Bali mengetahui itu, bahkan sampai di luar Bali. Saya tidak nyangka bahwa nama itu akan gampang dan enak disebutkan. Saya tidak menyangka itu, karena berbicara soal naluri itu berbicara soal alam bawah sadar manusia. Itu bukan bicara soal pikiran, itu bukan bicara soal keinginan nafsu belaka, tapi itu bicara soal alam bawah sadar atau hati gitu. Jadi saya berpikir nama naluri itu berpijak dari hati. Otomatis apa yang akan dilakukan berbasis sepenuh hati dan berhati-hati, tidak seenak hati gitu. Kalau bekerja, berkegiatan, bahkan menari, jangan lupa pakai hati gitu. Itu yang paling penting. Manca itu prinsip yang dimana kalau panca itu 5, tapi kalau manca itu udah bicara soal keseimbangan.
Bagaimana menyeimbangkan unsur apapun yang berbasis keseimbangan itu bicara soal 5. Kangin kelot kauh kaja pancar. Ini kan 5 nih ke unsurnya. Nah, itu keseimbangan. Jadi kita bergerak dengan hati, tidak lupa dengan menyeimbangkan berbagai hal. Yang mana kita untuk sosial, yang mana kita untuk profesional, yang mana kita untuk edukasi, itu berbeda. Necen raga ngayah, necen raga membayah, necen raga mayah gitu. Ini berbeda semua kontekstualnya. Selain daripada itu, manca itu adalah prinsip kita dalam organisasi. Yang pertama apa? Berkesenian itu harus ada penggalian. Belajar menggali hal-hal yang sudah tertanam, belajar untuk meliterasikan atau menarasikan apa yang sudah diberikan oleh leluhur gitu. Yang kedua napi, pelestarian. Belajar melestarikan apa yang sudah terjadi gitu. Dilestarikan kembali. Niki dasar, niki dua, niki pondasi. Mulai menek-menek sekali bangunan. Mulai yang namanya ketiga, pemanfaatan. Apa yang sudah dilestarikan dimanfaatkan. Dari apa yang kita lakukan dimanfaatkan menjadi apa yang jadi nanti ke depan kita berikan ke generasi. Yang keempat ada namanya pengembangan. Setelah kita manfaatkan, kita kembangkan lagi. Kita berikan bagaimana sesuai dengan era atau perkembangan zaman. Yang terakhir, maka akan muncul kebaruan. Budaya itu semakin lama tradisi akan mengikis seperti buah mangga. Yang ujung-ujungnya dulu pahit tidak bisa diterima, sampai manis semua bisa menerima, sampai tinggal batunya saja, maka itu akan berganti, bukan tergeser, tapi akan berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Siapa melanjutkan itu? Ya generasi di 10-50 tahun ke depan akan ada perubahan-perubahan seperti itu tanpa meninggalkan esensi dari budaya atau tradisi itu sendiri. Maka dari itu gimana caranya supaya tidak tertinggalkan nilai-nilainya? Niki penggalian harus wenten, pelestariannya harus wenten, pemanfaatannya harus ada. Paham dah sulur silirnya gitu. Bergerak melalui visi, merakit untuk bangkit melalui spirit penggalian, pelestarian, pengembangan seni budaya lokal hingga ke mancanegara, turut mengantarkan naluri manca melenggang di kancah regional, nasional hingga internasional. Hal tersebut dibuktikan melalui penampilannya pada salah satu ajang pencarian bakat Indonesia Got Talent tahun 2022 dan Indonesia Got Talent tahun 2023 dengan raihan prestasi The Ultimate Golden Buzzer. Meraih rekor muri pada tahun 2024 hingga meraih prestasi The Amazing Dance Indonesia tahun 2024. Selain itu, ratusan karya telah ditampilkan oleh naluri manca melalui berbagai pemangkungan. Berbagai kolaborasi pun dibangun baik dengan komunitas seni, STT, penggiat seni, hingga sekolah-sekolah seni. Hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan karya naluri manca sekaligus mengharumkan nama Bali di halayak ramai. Komunitas ini juga membuka secara lebar anak-anak muda dari berbagai elemen yang sama-sama memiliki minat dalam mengembangkan sebuah kesenian. Hal tersebut turut menjadi pengait minat generasi muda bahwa budaya merupakan milik semua orang. Tak hanya berasal dari peminatan seni belaka, tetapi juga diisi oleh berbagai elemen orang-orang dengan keahliannya masing-masing. Yang pertama, kami tidak menyangka tahun 2022 kita ikut ajang Indonesia Got Talent, dan itu pertama kali kita punya kesempatan yang besar sekali di kancah nasional gitu. Terus yang kedua, di tahun 2023 kita ikut lagi di ajang Indonesia Got Talent gitu. Yang rasa di tahun pertama nih kita bisa sampai di kuarter final. Terus tahun kedua kita coba lagi gitu. Kita di tahun kedua menorehkan prestasi The Ultimate Golden Buzzer namanya. Jadi itu mendapatkan Golden Buzzer di semua juri gitu. Kalau biasanya Golden Buzzer ini satu juri menentukan kalau dia suka gitu. Tapi kalau ini keempatnya, makanya namanya The Ultimate Golden Buzzer gitu. Itu prestasi tertinggi yang dapat tahun 2023. Terus tahun 2024
akhirnya setelah sekian ikut ajang-ajang kompetisi, tahun 2024 inilah yang memenangkan Amazing Dance Indonesia sebagai the winner Amazing Dance Indonesia gitu. Jadi sampai akhirnya kami mendapatkan rekor muri tahun 2024. Tahun 2024 ini prestasi paling sangat luar biasa. Ajang-ajang kompetisi nasional bukan Amazing Dance saja, ada lagi yang lain. Itu juga kita dapat juara 1. Bekerja sama dengan perusahaan BUMN, kita juga dapat juara 1. Rekor muri waktu bulan September perayaan Mahabandana kemarin, serangan Puputan Badung. Nggak nyangka ada tawaran itu. Ya udah, kita coba telusuri, ternyata bisa gitu. Dan tidak menutup kemungkinan, yang paling saya banggakan adalah Naluri Manca itu bukan hanya tentang prestasinya saja, tapi membangun tim itu susah. Itu pencapaian tertinggi yang menurut saya yang paling berharga. Ketika tim itu solid, maka tidak ada hal yang kita bisa bilang sulit gitu. Ketika timnya kuat, itulah prestasinya sampai sekarang yang tidak gampang untuk dibuat gitu. Kami tetap berpijak berkarya itu berbasis prinsip yang tadi Tiang sampaikan dari 5 itu. Karya yang berbasis penggalian apa? Buku. Kita buat buku. Tutur Karmani Maestro Tari Baris itu ada bukunya 13 Maestro Tari Baris kita jajaki baik laki maupun perempuan, termasuk profesor-profesor yang kami juga ingin tahu gitu. Itu penggalian. Pelestarian. Kita juga ada program spesialisasi namanya. Berpijak dari tari-tari yang sudah ada, kita buat tarian yang berbasis klasik tapi style Naluri Manca gitu. Secara pemanfaatannya, kita juga memanfaatkan beberapa referensi yang ada, beberapa metode gerak Bali yang ada, yang terdahulu kita ciptakan koreo baru. Secara pengembangannya sudah pasti banyak karya-karya yang bisa kita kembangkan, dan secara pembaruannya salah satunya yang kita buat di Indonesia Got Talent dan di Amazing Dance. Itu salah satu pembaruan yang ada. Tapi saya tidak mau terlepas dari local genius, tetap membawa konsep Bali, kemasannya saya buat agak berbeda gitu, supaya bisa ditempatkan untuk di mana propan, di mana sakral gitu. Ya untuk di sakral tidak saya bawakan ini gitu. Itu pun kalau perwujudannya ada, saya berusaha untuk merubah itu gitu, supaya tidak wujud utuh yang saya bawakan untuk hal di propan gitu. Saya berusaha untuk mengkaji kayaknya yang untuk nekene coba dibuatkan, ya kalau bisa dibilang dibuatkan produk KW-nya, bahkan itu sangat tidak mirip seperti wujud aslinya. Tapi orang paham bahwa ini punya Bali gitu. Itu yang saya tekan gitu. Tapi kalau untuk di sakral, saya buat salah satunya legong mini, jangan gitu. Nah ya ke Besakih kita coba. Nggak pakai musik MIDI nih ke, gong suling pengiringnya, selonding gitu. Saya berusaha nekan ke anak-anak, kamu harus tahu situasi dan kondisinya, sehingga bukan berbasis cepat saja, tapi tepat difungsikan gitu. Kolaborasi adalah kunci kesuksesan menurut saya. Maka dari itu saya menekan kolaborasi harus dilakukan, karena saya sudah merasakan itu gitu. Sehingga Tiang membangun pola-pola strategi kolaborasi ini yang bertujuan untuk apa? Bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Itu jauh sekali mindsetnya gitu. Tapi lebih kepada bagaimana kita bersinergi, membahas isu. Isu yang terjadi, apa kita bahas bersama, maka menemukan win solusi. Persoalannya di situ. Ketika berkolaborasi dengan ini, dengan itu, apalagi beda kabupaten kota, itu beda-beda isunya. Ketika kita rampung, ketika kita membahas sesuatu, maka kolaborasi akan menemukan sebuah win solusi. Win solusi menjadi sebuah ide. Ide menjadikan landasan gagasan pemikiran untuk membuat sesuatu yang lebih membawa nama Bali lagi. Gitu.
Jadi di luar kan begitu konsepnya, berkembang terus, di negara luar tuh berkembang terus. Tapi Bali bukan berarti tidak berkembang, Indonesia bukan berarti tidak berkembang. Kita beda perkembangan kita. Di sana mungkin secara teknologi dan apa yang kita kaya, kita budaya itu kita galain. Di sana mungkin berkembang teknologi, kami berkembang budaya kami gitu. Ya, itu kolaborasi yang harus dilakukan gitu. Lantas pesan kepada generasi muda serta harapan dari ATU sendiri untuk perkembangan. Kalau dari saya pesan terhadap generasi muda adalah yang pertama, jadi anak muda zaman sekarang itu beda habit dengan yang dulu. Tetapi satu prinsipnya apa? Tekun. Apapun yang dilandaskan kalau sudah pakai hati, kalau udah serius pasti jadi gitu. Apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, apapun latar belakangnya, kalau sudah kita serius, sudah kita tekun, kita megang trisi itu artinya komitmen, konsekuen dan konsisten, itu udah pasti jadi, tidak mungkin tidak gitu. Nah, itu yang saya ingin berikan pesan terhadap generasi muda, dan selalu diingat bahwa setiap orang itu punya masanya, setiap masa itu pasti ada orangnya. Tapi ketika masa itu ada pada diri kita harus berusaha melakukan yang terbaik gitu. Kita tunjukkan yang terbaik sampai masa itu kita ukir terus dengan prestasi, dengan sebuah pencapaian-pencapaian. Yang disebutkan pencapaian itu bukan sebuah hal yang kita dapat, tidak, tapi menjadi versi terbaik menurut diri kita sendiri. Itulah pencapaian yang sesungguhnya. Dan untuk harapan tiang terkait dengan naluri manca dan kesenian yang ada, saya berharap organisasi ini akan menjadi organisasi dengan industri yang besar. Saya ingin memajukan Bali lewat organisasi ini. Maka dari itu saya taruhkan semua kehidupan saya taruhkan semua pemikiran saya di organisasi ini. Dengan membawa organisasi ini menjadi sebuah wadah, nantinya generasi-generasi yang punya potensi itu bisa ada di sini. Saya ingin berusaha, yang pertama yang saya didik adalah pendidikan karakter, etika paling penting daripada segalanya gitu. Karena kalau karakter akan kita hilang, kita akan kehilangan semuanya. Itu yang saya harapkan anak-anak muda itu paham betapa pentingnya karakter membuka jalan kita ke depannya untuk menghadapi masa depan dan menjadi orang yang sukses berguna untuk masyarakat. Kegiatan berkesenian Gus Eka mendapat apresiasi dari rekan-rekan seniman lainnya yang juga merupakan founder Naluri Manca. Gus Eka dikenal sebagai sosok seniman yang kreatif, inovatif, dan totalitas dalam berkarya. Kebetulan saya temenan sareng Gus Eka itu udah dari TK. Dari umur 5 tahun saya sudah mengenal sosok Gus Eka sampai sekarang. Jadi sosok Gus Eka dalam berkesenian, Gus Eka adalah seorang yang kreatif, yang banyak mempunyai inovasi-inovasi baru dan sangat liar pemikirannya untuk dalam berkesenian. Kenapa saya seperti itu? Karena kadang saya melihat Gus Eka berproses menciptakan sebuah karya. Gus Eka selalu berpikiran untuk yang tidak bisa itu menjadi bisa. Itu terobosan Gus Eka yang pertama. Dan dari konsep, dari perumusan konsep, membuat sebuah koreografi atau seluruh pertunjukan itu sangat detail. Dari proses awal, dari penemuan konsep, dari proses pembentukan penari, dari pemilihan properti, hingga ke detail-detail dari setiap adegan dan gerak itu selalu diperhatikan dengan baik, sehingga hasil yang dari karya tersebut bisa selalu maksimal. Karakter Gus Eka pun dalam berproses itu sangat bagus, karena Gus Eka selalu tegas untuk memberikan sesuatu dan disiplin. Jadi dari ketegasan Gus Eka itu bisa membuat karya Gus Eka atau berkesenian Gus Eka itu selalu maksimal, sehingga apa yang Gus Eka inginkan, apa yang Gus Eka inginkan untuk berkarya, untuk karya tersebut selalu luar biasa jadinya dari karakter Gus Eka sendiri untuk berkarya. Harapan untuk Gus Eka untuk kedepannya selalu bisa memotivasi untuk generasi-generasi muda untuk berkarya, selalu bisa memberikan suatu pembelajaran yang baru, pengalaman yang baru untuk berkesenian, sehingga
sebagai barometer, sebagai motivasi untuk generasi muda untuk kedepannya bagaimana bisa mengikuti langkah Gus Eka untuk berkarya di berkesenian. Melihat sosok Gus Eka karena saya berteman dari kecil, memang dari sejak kecil sama Gus Eka. Melihat sosok Gus Eka adalah sosok yang memang memiliki tujuan yang memang sangat bagus ke depannya. Apalagi setelah sekian lama berjuang bersama Gus Eka memiliki tekad yang kuat untuk membangun sebuah komunitas, sebuah yayasan yang berdiri sampai saat ini yang diberi nama Naluri Manca. Jadi saya dengan Gus Eka memiliki tujuan yang sangat mulia untuk memberikan sebuah ruang berkesenian bagi orang-orang, bagi generasi yang memang kurang mendapatkan ruang. Kami menyediakan ruang yang diberi nama Naluri Manca. Jadi Gus Eka sangatlah bersemangat untuk mewujudkan hal tersebut. Harapan kedepannya untuk Gus Eka tetap konsisten, tetap memiliki komitmen yang tinggi, tetap menjadi Gus Eka yang sekarang untuk masa depan yang lebih baik di Naluri Manca khususnya. Pemirsa, demikian kiprah berkesenian anak dari pasangan Ida Bagus Ngurah Suryantara dan almarhum Niwayan Wiwik Lantari Dewi serta kakak dari Ida Bagus Dwi Surya Keniten. Semoga generasi muda turut serta melestarikan seni dan budaya Bali dengan tetap berdasarkan naluri dan mengikuti kata hati.